Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Haji Muhammad Jumrin Sidi SPD MSc, Kepala SMP Negeri 7 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan berbagi praktik baik tentang pengembangan komunitas belajar dengan metode Tirta secara berjenjang dan rumpun mata pelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati pengawas pembina, pengawas manajerial SMP Negeri Kendari, yang saya hormati wakil kepala sekolah kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu wali kelas 9 SMP Negeri Kendari. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang sangat sederhana tapi sangat penting, bermanfaat bagi kita, sekolah kita dan anak kita yang kita kemas dalam komunitas belajar SPNU SMP Negeri Kendari. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu agenda pertemuan kita pada hari ini bagaimana kita mensiasati, mencari solusi anak kita yang banyak bolos, banyak alpa, kemudian semangat motivasi belajarnya itu berkurang dalam proses belajar mengajar. Tentu barangkali saya selaku kepala sekolah akan meminta masukan dari Bapak Ibu wali kelas bahwa mungkin ada cara strategi yang kita ketemukan untuk kemudian kita rembuk diskusi dalam komunitas ini. Itu barangkali pengantar dari saya, untuk kemudian saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin nanti kita mulai dari wali kelas 9A. Saya kejadian di setiap saat. Ini bukan kejadian baru sebenarnya. Jadi sejak awal kita mengajar semuanya pasti dinamika. Anak-anak nakal, anak-anak baik selalu ada. Kabur tanpa yang kalian tahu itu. Tahu kabur. Kenapa saya pergi ke kali? Ternyata ini anak-anak merasa ada yang tidak nyaman, walau. Tapi kalau ini memang misalnya kebiasaannya anak-anak, jadi juga nggak bagus kalau kita juga nggak redup atau kita reda dengan cara kita. Mungkin anak-anak ada yang perlu kita kerasi, selesai. Ada juga yang kita bujuk-bujuk nggak selesai-selesai juga, Pak. Nggak tahu itu, begitu. Tapi kita terus terang, saya secara pribadi saya nggak bosan. Karena saya merasa happy aja berhadapan dengan anak-anak. Mungkin karena saya dulu nakal atau bagaimana saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya happy aja karena Allah takdirkan saya sebagai pendidik. Sebelumnya kita ini fokus kelas 9 kayaknya atau ini 9. Perwalian. Ya. Kalau informasi untuk perwalian saya, kalau sejauh ini menurut pemantauan saya paling untuk khusus perwalian saya sama dengan kelas 9B itu tidak ada masalah. Dan sejauh ini saya belum pernah juga menerima ada laporan dari guru-guru mata pelajaran lain tentang siswa di kelas 9C baik yang sering bolos, malas masuk belajar, itu belum ada laporannya, Pak, sampai sejauh ini. Saya di 9A, Alan itu baru 1 kali masuk. Renati 3 kali. Pertemuan ke-8 ini ya. Sama Renaldi 9A. Dua. Tidak pernah begini bahas dulu di perwalian. Tentu sabar semuanya ini. Sadar. 1 kali jalan. Muhammad Fadil 9E. Fadil ya? Muhammad Fadil 9E. Iya. Sama Revan. Revan 9E juga ya. Ya. Perwakilan saya itu Regina, tapi Regina memang tidak pernah masuk.
Kata bapaknya itu kepala sekolah, anaknya tidak mau sekolah. SD. SD berapa sekarang? Oh, Pasaranani. Ya udah gini ini. Iya. Saya juga sudah pesan sama Pak Puro supaya dia ketemu langsung supaya sama-sama orang tua tuh Pak bagaimana bahasanya. Iya. Tidak tahu kurikulumnya. Terus Revan perwakilan saya. Revan. Iya. Tadi Revan juga. Sama namanya Ini Muhammad Revan. Ini Muhammad Revan. Iya Pak. Dengan dia juga. 9 minggu. Pratama Sempurna baru 2 kali masuk sama saya, ini sudah 8 kali saya masuk di kelasnya. Itu rumahnya. Baru 2 kali muncul sama saya. Siti Nurhalisa tidak ada nanya kayak tidak pernah masuk sama saya satu kali pun. Iya, 8 kali pertemuan. Oh yang di Iya, saya ketemu. Nah, itu aja Pak. Beberapa guru mata pelajaran itu melaku. Guru IPS, Ibu Hasriani. Kemudian Pak Agus, bahasa Inggris. Kemudian seni budaya. Ya. Yang sering bolos itu Muhammad Fadil. Kemudian Revan. Ini Revan ini tidak pernah masuk. Ya. Itu yang pernah kita surati orang tuanya. Pernah kita salat ya. Iya. Karena saya hanya di kelas 9 mengajar Ya. satu kelas. Jadi kalau pada jam saya itu Pak, hanya Revan itu tidak masuk. Masuk semua yang lain. Itu Pak. Kemudian saya kasih tahu mereka, jangan kamu pilih-pilih pelajaran. Karena kalau hanya saya itu yang rajin, saya hanya satu mata pelajaran kasih nilai. Jadi kesamakan pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran yang lain. Kemudian itu yang sering bolos itu, saya tanya ketua kelasnya, yang sering masuk itu mereka banyak masuk hanya pada mata pelajaran olahraga dengan PAI. Kalau yang lain itu banyak yang bolos, kalau laki-lakinya. Ya, dan sampai saat ini juga itu Revan Pak, masih bolos itu sampai saat ini. ini Fadil ini yang disebut tadi 100% kehadirannya ke saya. Iya. Coba cari untuk kemudian kita terapkan tentang Ibu Mas Karina bisa menarik benang merahnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan di sekolah kita ini. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mungkin yang pertama saya bertanya dulu. Saya kalau biasa solusi yang saya lakukan itu kalau misalnya siswa yang saya tahu ada di dalam lingkungan sekolah dimanapun dia berada baik di masjid di kantin, saya panggil lewat mic Pak. Saya panggil lewat mic, mereka kan mau sendiri. Jadi kadang itu ada siswa yang merasa takut nih masuk karena apa dia terlambat kan masuk atau sudah terlambat jamnya baru dia masuk. Itu kadang sehingga siswa itu tidak mau nih masuk sampai terakhir, sampai jam terakhir itu pelajaran. Tapi saya tidak, saya kejar terus. Saya panggil lewat mic berkali-kali. Nah, kalaupun misalnya Alfa bukan bolos atau ada di lingkungan sekolah, minggu berikutnya saya tanya lagi, saya kejar terus. Kalau dihambat minggu berikutnya nanti dia hadir, saya tanya terus. Jadi saya lihat itu absennya, minggu kemarin kok tidak hadir semua. Jadi siswa itu merasa malu kan atau bagaimana anak-anak seusia SMP begitu kalau dipanggil nanti ya. Iya. Kemudian ada juga siswa, tapi itu mungkin nanti kita bahas masih kelas 8 ya. Ini nanti kelas 9 dulu. Jadi itu cara saya. Jadi saya kejar terus kalau misalnya boleh saya kejar terus. Misalnya ada saran kepada Bapak Kepala Sekolah, ya sekali-sekali pantaulah kita mengajar di kelas. Artinya kelilinglah kelas Pak. Terutama itu di bawah sana kalau jam kedua juga siswa-siswi kita mungkin perlu ditambah. di bawah itu. Jadi saran saya kepada Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti apa yang ditemukan oleh Pak Toha, yang mungkin yang diredam jangan sampai memukul. Artinya saya memberikan saran jangan sampai lagi memukul karena ini kan kekerasan ya. Nah, ini memang sudah harus dikikis, apalagi ini dengan
kurikulum merdeka, tidak boleh lagi kita tidak boleh menyentuh sama sekali anak-anak ya, karena ya syukur di sini masih di pinggiran. Kalau kita di kota ada lapor nanti kita ke polisi, gimana, akhirnya ribet kan masalahnya ya. Kalau bisa kita dengan pendekatan lah, bagaimana caranya untuk sebisa mungkin, paling tidak kalau saya Bapak KS panggillah orang tuanya dulu. Nanti bagaimana BK ada Pak di sini? Ada. Oh iya, bagaimana menghadap sama BK? Nanti mungkin sampai ketiga kali, sampai berapa kali, baru kita carikan lagi apa lagi. Bikinkan poin. Iya, saya pikir seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi tadi itu bagus lah. Maksudnya pokoknya sampai kapan kita dapat dia. Nah itulah tugas kita mendidik ya. Kalau mengajar sih oke itu saja, tapi mendidik memang itu agak sama katakan kita dalam zona tidak nyaman ya, sudah seperti itu. Memang zona yang tidak nyaman kita hadapi ketika kita betul-betul mau mendidik anak-anak kita. Saya mau cerita pengalaman sedikit waktu di SMP 17 Pak Haji. Saya menangani juga sudah kelas 9 mau ujian lain. Kadang yang waktu itu narkoba. Sampai menangis orang tuanya, saya harus ke rumahnya. Ya saya datang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya menangis, tapi pada akhirnya anak itu bisa sadar karena kita bekerja sama dengan orang tuanya, itu yang kita lakukan. Nah, apa Pak Toha sudah pernah berjumpa dengan orang tuanya? Oh iya, tadi ini bukan pertanyaan saya kebetulan. Oh bukan. Yang dikali-kali tadi. Ya, saya ini ada solusi, coba kita ini dulu dengan orang tuanya. Nanti bagaimana mendapat bimbingan dari bimbingan konseling. Nanti kalau berulang lagi boleh lagi berulang, tidak apa-apa ya, karena sudah begitulah tugas kita untuk mendidik. Dan ini fungsi dalam komunitas kita untuk kita saling bersama-sama untuk bagaimana mencari solusi permasalahan apa yang kita hadapi. Jangan kita sendiri-sendiri, tetapi mari kita berjalan bersama untuk mencapai tujuan bersama itu, sehingga anak-anak kita juga permasalahannya dapat terselesaikan. Ya, Itu Pak KS. makasih banyak Ibu. Ya. Ibu Ketua. Ya, yang kita kemas dalam komunitas belajar itu adalah bagaimana mencari permasalahan, tantangan, lalu bagaimana cara memecahkan masalah. Ada satu sanksi yang kemungkinan barangkali bisa kita coba. Sanksi ini yang bersifat edukatif, sangat mendidik. Ketika anak misalnya tidak datang dalam pelajaran kita, mungkin datang berikutnya, kita kasih tugas. Jangan kita biarkan anak itu untuk larut dengan Ini kompos. kita kasih tugas. Apa tugas dia harus mencatat, apa tugas harus kerja keterampilan dan sebagainya. Ya memang sifatnya dia merasa bahwa ini ada sanksi bagi saya, dan kalau saya selalu melakukan bolos dan sebagainya, alpa dan sebagainya, saya lebih berat lagi sanksi kedepannya berikutnya, supaya anak itu merasa bahwa sanksi yang diberikan kepada dia ini benar-benar untuk mengedukasi anak itu sendiri. Nah, sehingga kita sebagai guru, karena bukan individu, kita bekerja secara kelompok yang biasa disebut dengan agen perubahan itu. Jadi bagaimana kita menjadi agen perubahan untuk memaksimalkan sehingga nantinya hasil belajar siswa itu bisa lebih maksimal. Itu barangkali dari saya. Kalau ada yang sudah selesai silakan.